Aku laki-laki, sebentar lagi mau nikah, kasih khutbahnya dong. Ini kalau khutbah panjang ya. Kalau khutbah panjang, karena kalau khutbah itu adalah suatu pepatah. Ini anggap aja kakak yang mau teteh sampaikan ini anggap saja teteh adalah seorang ibu. Anggap saja ini teteh seorang ibu yang mau memberikan pepatah atau yang mau memberikan khutbah kepada anaknya, ya, kepada anaknya. Oke, jadi kakak, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kakak, Allah itu kan memerintahkan ya kepada hamba-hambanya itu untuk melakukan menikah, kan? Allah itu memerintahkan kepada hambanya untuk melakukan menikah. Kalau kita berbicara akan hukum nikah, kakak, kalau kita berbicara akan hukum nikah, di dalam kitab Qurratul Uyun yang pernah teteh baca, hukum nikah itu terbagi menjadi 5. Jadi hukum menikah sebetulnya bagi setiap orang itu tidak sama. Ada sebagian orang menikah itu mungkin hukumnya wajib. Untuk sebagian orang mungkin menikah itu hukumnya haram. Untuk sebagian orang bisa sunnah, bisa makruh, dan juga bisa unang. Jadi hukum menikah di dalam kitab Qurratul Uyun itu ada 5 hukum. Seperti itu. Meskipun pada asalnya hukum perintah nikah ini perintah nikah itu hukum asalnya itu adalah wenang, mubah, boleh. Tetapi ketika kita tafsil, artinya tafsil itu adalah ketika kita perinci, ini bisa dinisbatkan atau dinisbatkan ini bisa kita hubungkan kepada seseorang, ini bahkan kemungkinan banyak ini bisa dikatakan wajib, ya bisa dikatakan wajib, di mana seseorang itu mampu dirinya itu untuk melakukan menikah, mampu untuk melaksanakan menikah. Kalau dirinya tidak menikah, maka sangat khawatir sekali dia itu terjerumus terhadap suatu perzinahan. Nah, kemungkinan kebanyakan di kita itu adalah hukum menikah itu adalah wajib. Karena kalau misalkan gak nikah, maka khawatir sekali orang tersebut itu akan terjerumus terhadap zina. Kenapa? Karena memang Allah sudah memberikan fitrah kepada setiap orang itu ada rasa birahi di dalam diri kita itu, ya. Nah, maka kalau misalkan kita lihat juga di dalam salah satu referensi hadis, dan hadis ini sudah sangat populer banget ya. Hadis ini sudah sangat populer banget seperti itu. Hadis ini mengatakan bahwa ya ma'syarus sabab. Artinya, hai, kata Rasulullah, wahai golongan-golongan kaum muda, man istata'a minkumul ba'ah, kata Rasulullah, jika seseorang yang sudah mampu untuk melakukan menikah baik secara lahiriah ataupun menikah secara batiniah, maka kata Rasulullah falyatazawwaj. Maka kata Rasulullah, menikah kalau kamu sudah mampu secara lahiriah atau secara batiniah. Soalnya nggak ada yang mau. Ada, Kakak Din, ada. Kata siapa nggak ada yang mau? Cari terus. Ada. Belum ketemu aja, Kakak Din, belum ketemu aja. Semangat Kakak Din, cari jodohnya. Ya. Maka kata Rasulullah, falyatazawwaj. Kemudian fa'innahu, kenapa kita diperintahkan menikah? Kata Rasulullah, karena menikah itu aghaddu lil basar, Kakak Din. Tahu Kakak Din, aghaddu lil basar. Karena kalau kita menikah itu bisa memejamkan mata kita. Kemudian referensi itu ahsanu lil farji, meraksa, menjaga farji kita. Wa man lam yastati, maka kalau misalkan Kakak Din pada saat ini belum sanggup untuk melakukan menikah secara lahiriah atau batiniah, fa alaihi bisawm, maka untuk Kakak Din berpuasa. Seperti itu. Kenapa? Fa innahu, maka sesungguhnya berpuasa itu lahu wijaun. Apa teh itu lahu wijaun? Itu bisa menjaga syahwatnya. Qati'un lisyahwat. Tegasnya dengan kita berpuasa itu bisa memangkas syahwat. Udah pengen nih normal, namanya juga manusia, udah pengen banget nih. Kata Kakak Din, aku tuh mendekap wanita, pengen begini begono, nggak boleh ya. Apalagi kalau misalkan seorang pemuda yang belum punya dapat pasangan istri, naudzubillah, misalkan al istimna' bil yad,
al-istimna' bil yad itu adalah mengeluarkan dengan tangannya sendiri, naudzubillah, dalam is'adur rafiq itu hukumnya adalah haram. Onani, masturbasi itu udah hukumnya haram, dan nanti akan mendapatkan efek sampingnya kalau orang yang udah biasa melakukan itu. Maka agar tidak terjerumus terhadap onani, masturbasi itu, maka bisaum, berpuasalah. Makanya kebanyakan, kemungkinan besar kalau di kita itu hukumnya adalah wajib untuk menikah itu, ya. Oke, jadi begitu ya kalau kita misalkan berbicara dengan hukum. Dan juga ada hadis yang lain ya, yang mana ini hadis ini mudah-mudahan ini Kakak Din masih ada, Kakak Din denger nih, Kakak Din kan belum nikah. Ini teteh akan ada tambah lagi hadis nih. Ini mudah-mudahan ini hadis bisa menjadi targhib. Artinya targhib ya yang disenangi lah gitu ya, seperti itu. Maka mangkana musiran, ya kan, la yankiha thumma la yankiha falaysa minni. Kakak Din, adanya seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan baik secara lahiriah ataupun secara batiniah, tapi kita itu dengan sengaja kita tuh nggak melakukan pernikahan tersebut, maka kata Rasulullah falaysa minni, maka kata Rasulullah falaysa minni, kata Rasulullah itu adalah bukan dari sebagian umatku. Falaysa minni, bukan dari sebagian umatku. Kalau bisa dicari di Sofi atau di Bekuning pasti udah nikah. Iya ya, Kakak Din tuh masalahnya kalau kita itu mah Kakak Din bukan cari, Kakak Din kalau di Sofi sama di Bekuning itu adalah beli. Bukan sedang mencari ya. Ya Allah, ya deh, gak apa-apa Kakak Din, semangat dan selalu ceria Kakak Din ya. Oke. Jadi kemudian begini, ini ada lagi nih, tambah lagi nih satu hadis ini nih untuk Kakak Din nih. Ini sebetulnya bukan untuk Kakak Din, tadi yang bertanya itu siapa ya? Oke. Ada hadis lagi seperti ini. Idza tazawwaja ar-rajulu, di mana nih ada seorang lelaki ya yang melakukan pernikahan. Faqad istakmala nisfad dain. Maka itu telah sempurna loh Kakak Din, apa itu agamanya. Jadi kalau menikah itu telah sempurna agamanya. Maka kata Rasulullah, falyattaqillah, kalau kita sudah sempurna agamanya, falyattaqillah, ya udah kita takwa aja kepada Allah. Fin nisfil baqi, dari sebagian dari setengah sisanya itu. Jadi kalau misalkan kita belum menikah, maka separuh agama kita itu belum sempurna. Tetapi ketika kita sudah menikah, maka sempurnalah agama kita. Maka itu udah, pokoknya kalau kita berbicara dari hadisnya itu perintah nikah, hadis-hadis targhib tentang menikah itu sudah banyak sekali. Tapi kan hadis segini aja udah cukup ya bagi kita. Nah, kepada zaman sekarang teteh sering dengar kenapa mengakhir-akhirkan menikah, banyak sekali alasan. Karena belum inilah, karena belum itulah, banyak sekali yang ingin dia capai. Menikah tuh kayaknya udah tujuan akhir aja, seperti itu. Akhirnya karena dirinya itu, mereka itu terlalu banyak berpikir. Terkadang kalau terlalu banyak berpikir itu nanti membuat dirinya itu jadi was-was. Dirinya itu nanti jadi was-was di dalam kehidupannya tuh was-was. Jadi bingung di dalam urusan pelaksanaan pernikahan tersebut, dan itu kebanyakan yang teteh dengar itu di dalam masalah ekonomi, di dalam masalah yang berhubungan finansial dengan uang, ya, gitu kan. Nah, laki-laki, aduh aku belum mau nikah nih. Kenapa belum mau nikah? Belum punya rumah. Kenapa belum mau nikah? Belum punya kendaraan. Kenapa belum mau nikah? Belum beres skripsi. Jangankan laki-laki, sekarang perempuan banyak yang berpikir seperti itu. Padahal itu normal, syahwatnya, geloranya padahal normal. Ya naudzubillah, maka tidak sedikit akhirnya naudzubillah berzinah duluan. Naudzubillah, seperti itu.
ya. Jadi jangan banyak pikir, apalagi ini yang kebanyakan yang berpikir masalah ekonomi. Kalau dulu teteh terus terang, mungkin karena teteh notabene santri kali ya, karena teteh notabene santri, nggak tahu deh. Kayaknya rata-rata kalau santri itu pemikirannya rata-rata teman-teman teteh juga seperti teteh tuh kayak dulu. Karena dulu tuh teteh tuh cuman sekolah tuh cuman sampai SMP doang sih. Teteh bukan anak sekolahan, teteh cuman sampai SMP doang. Sesudah itu teteh pesantren sekitar 3,5 tahun. Ya udah, jadi teteh tuh gak banyak pikiran. Teteh itu nggak ada dalam hati ketika gadis tuh pengen kerja, nggak ada. Yang kepikiran tuh cuma pengen nikah aja. Gitu. Dan setiap manusia itu kan punya keinginan ya, punya cita-cita lah, punya cita-cita lah. Dan pada saat itu teteh tuh cuman pengen nikah, itu syaratnya cuman satu doang. Teteh tuh pengen nikah sama laki-laki santri tapi ilmunya lebih tinggi dari teteh. Cuman itu yang teteh pengen kan, dapat santri tapi ilmunya lebih tinggi daripada teteh. Karena nanti suami teteh yang akan jadi imam, yang akan menuntun teteh. Makanya teteh itu minta sama Allah tuh pengen dikasih jodoh santri tapi ilmunya lebih tinggi, lebih dari segalanya gitu dari teteh. Dan alhamdulillah Allah ijabah. Dan teteh nggak minta tuh sama Allah pengen dapet suami yang laki-lakinya tuh kaya, yang mapan, yang gimana, nggak tahu, nggak kepikir aja. Kenapa? Karena dalam keterangan Nabi juga kan dikatakan bahwa man tazawwaja lillah. Kalau misalkan kita menikah diniati lillah itu karena Allah. Sekali lagi, kalau misalkan kita niat nikah lillah karena Allah, kafa, maka kata Rasulullah, kafa. Apa tuh kafa? Tahu nggak artinya kafa? Kafa wa waqa. Dalam itu hadis, kafa wa waqa. Allah itu akan mencukupi. Allah itu akan mencukupi dan akan menjaga keluarga kita, mencukupi dan menjaga keluarga kita. Gitu. Jadi tetap berpikir, ya jangankan kita manusia yang diberi akal oleh Allah, ayam aja yang gak diberi akal sempurna seperti manusia, kalau lapar itu ayam pasti dia tuh akan keluar dan cari makannya sendiri. Sehingga teteh ketika gadis berpikir, ya ayam aja gak mungkin kelaparan, apalagi kita manusia yang diberi akal. Makanya ya begitulah ketika teteh alhamdulillah dapat suami, ya suami itu berhenti ngajinya itu ketika mau nikah. Jadi suami teteh itu ketika berhenti ngajinya di pondok itu ya ketika mau nikah. Jadi ketika nikah tuh belum punya kerjaan sama sekali gitu. Alhamdulillah suami teteh belum punya kerjaan sama sekali. Jadi benar-benar di nol gitu teteh sama suami teteh, sehingga bertahun-tahunnya alhamdulillah diuji sama Allah itu di dalam ukuran ekonomi, di dalam ukuran finansial. Tetapi alhamdulillah karena niat awal ibadahnya nikah ada lillah. Tetapi ya enjoy aja, nikmat aja meskipun agak sedikit susah uang. Meskipun ngontrak bertahun-tahun, alhamdulillah bahagia aja seperti itu. Jadi udah gitu ya. Jadi intinya kita itu harus selalu berpedoman ya kepada dauhan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, insya Allah dengan kita selalu berusaha, karena secara hakikatnya kan Allah ya yang senantiasa itu yang nantinya akan menunjukkan jalan ya. Itu kan ada kan dijelaskan di dalam dalam ibarat kalau hidup itu seperti ini ya. Itu sama juga tentang pernikahan. Kalau hidup ini tidak sesulit ini untuk kakak Dini. Ini untuk kakak Dini. Kakak Din menikah ataupun hidup ini tidak sesulit yang kita pikirkan. Tetapi nggak semudah juga yang kita bayangkan sih. Tidak sesulit yang kita pikirkan dan tidak semudah juga yang kita bayangkan. Artinya ya namanya hidup itu pasti tidak akan keluar dari darul balai, karena namanya hidup itu pasti akan diuji oleh Allah. Cuman saran aja, kalau misalkan kita nanti cari calon jodoh yang saling mencintai aja. Kalau saran dari teteh yang saling mencintai aja. Jadi harus ada rasa mahabbah antara laki-laki ke calon istrinya, begitu juga calon istri ke pihak laki-lakinya. Harus ada rasa mahabbah, rasa saling menyukai, ada rasa saling menyintai, karena nanti di dalam melaksanakan rumah tangganya itu akan lebih mudah insya Allah kalau dua-duanya udah hatinya pada nyaman seperti itu. Karena kan di dalam pernikahan itu kan nanti kan pengen kita terwujud ya. Di dalam pernikahan itu pengen terwujud ada rasa mawaddah, ada rasa
rahmah seperti itu kan. Rahmah itu apa? Mawaddah itu apa? Jadi ada rasa saling menyayangi gitu antara sang suami kepada istrinya, dan begitu juga sebaliknya, suami kepada istrinya, istri kepada suami, suami kepada istrinya. Sehingga nanti akan terbentuk kalau kita dijalin keluarga itu ada rasa sakinah. Tahu sakinah? Sakinah itu Kakak Din ada rasa ketenangan jiwa, ada rasa ketenangan jiwa. Karena kita di dalam rumah tangga itu tidak bisa mengandalkan hanya saling mahabbah aja, hanya saling cinta aja. Karena kalau rasa cinta itu paling bertahan cuma berapa lama sih? Rasa cinta dalam rumah tangga itu gak akan lama, paling cuma beberapa tahun itu. Nantinya akan lebur rasa cinta itu, ya. Maka akan dirubah rasa cinta ketika pasangan suami istri karena udah hidup bareng-bareng, maka nanti akan berubah menjadi saling menyayangi. Udah naik level dari rasa cinta ke saling menyayangi. Kenapa? Karena udah bisa saling memberikan sakinah. Sakinah itu adalah saling ketenangan jiwa, ya. Bener gak? Ada rasa saling ketenangan jiwa, maka nanti di dalam rumah tangganya itu enak, harmonis aja, seperti itu, ya. Jadi sakinah itu dipentingkan sekali ya di dalam kita berumah tangga. Karena kan kalau kita hidup berumah tangga itu kan hidup itu kan bukan hanya sebatas suami, istri, anak. Kan kita namanya juga manusia. Kita akan berhidup bersosialisasi juga dengan masyarakat, seperti itu. Ya. Jadi intinya itu. Inti yang utama Ade tadi yang pengen mendengarkan khutbah dari Teteh, inti yang pertama, sekali lagi ditekankan, inti yang pertama, menikah lillah, man tazawwaja lillah, niat lillah. Jadi kenapa? Karena pada zaman sekarang banyak yang berpikir kalau nikah itu adalah seremonial, kalau nikah itu adalah suatu adat, kalau nikah itu adalah suatu kebiasaan, kalau nikah itu adalah suatu tradisi. Naudzubillah. Kalau misalkan ketika kita awal nikah tidak ada niat ibadah, udah bahaya kesononya, bahaya. Ya, bahaya kesononya. Seperti itu, ya. Karena ketika seorang laki-laki berijab qabul dengan dengan calon mertuanya, ya, dengan calon mertuanya, maka pada saat itu aras mencek orang Sunda manaunya genjeleng. Naon sok genjeleng ari bahasa Indonesia na. Naon Kang Adang ari genjeleng bahasa Indonesia na? Kang Adang goyang apa ya? Aduh, Teteh ini kadang suka bingung ini apa bahasa Indonesianya ini. Jadi si aras itu sampai genjeleng ketika seorang laki-laki berijab qabul dengan calon mertuanya. Kenapa? Karena bagaimana gak genjeleng gitunya, naon bahasa Indonesia. Karena bagaimana gak genjeleng itu si aras. Karena berubah hukum kan. Ini si anak perempuan ketika belum ditikahi, maka itu pertanggungjawabannya di depan Allah itu adalah pertanggungjawaban ibu bapaknya. Pertanggungjawaban ibu bapaknya, ya Allah, hadang. Itu adalah pertanggungjawaban ibu bapaknya. Tetapi ketika ijab qabul bergetar, bergetar. Tetapi ketika ijab qabul dilaksanakan, maka apa ya Allah yang terjadi? Hukum berubah, ketanggung-jawaban istri kita berubah, ada di tangan, sekarang sudah syah menjadi suaminya. Maka Masya Allah, bagi para istri yang mendengarkan, sayangi suaminya, hormati suaminya. Karena beban suami itu di depan Allah tuh berat banget. Beban suami itu berat sekali beban suami. Ya Allah, kalau nggak tahu kenapa jadi Teteh pengen nangis ini. Benar, karena beban suami itu berat sekali. Di depan Allah, di akhirat itu bebannya itu besar sekali. Dirinya, sang suami itu memikirkan dirinya nanti hisab di akhirat. Belum nanti dibebani di pundaknya dengan istrinya. Belum lagi nanti ada beban di istrinya kan. Kalau misalkan punya anak 2, anak 3, anak 4, anak 5, bebannya semakin berat itu. Menjadi seorang bapak beban terhadap anak-anaknya.
ya. Jadi kalau misalkan di dalam rumah tangga, wahai seorang laki-laki yang belum menikah, kalau kita nanti di dalam rumah tangga itu kebanyakan ya, kebanyakan itu yang difikirkan itu adalah aku cukup bisa memberi rumah istriku, aku cukup bisa memberi kendaraan untuk istriku, aku cukup menjaga kesehatan anak istriku, aku cukup membahagiakan anak istriku dengan harta. Kalau gitu doang mah yang dilakukan oleh laki-laki, atau apa bedanya kita ini sebagai seorang muslim dengan naudzubillah dengan orang non kafir? Apa bedanya kita ini seorang muslim? Sekali lagi, apa bedanya kita ini dengan orang yang beragama selain agama Islam? Apa bedanya? Maaf, agama-agama yang lain pun sama di dalam keluarganya. Mau agama, maaf ya, mau agama Kristen, mau agama Buddha, mau apapun dah itu, pasti dia itu manusia punya hati nurani. Yang pertama pengen dibeliin rumah tuh pasti istrinya dulu sebelum memberikan rumah orang lain. Yang mau diberikan kenyamanan itu pasti keluarganya dulu sebelum orang lain. Kalau cuman difikirkan itu aja dalam rumah tangga, atau apa bedanya kita itu dengan yang beragama selain dari agama Islam? Kalau hanya itu aja seperti itu. Makanya kata teteh tadi ditekankan beban begitu berat, karena ketika sudah menikah, istri kita yang tidak terlalu faham ilmu wudunya, yang gak terlalu faham ilmu tentang air, yang tidak terlalu faham ilmu tentang haid, belum ilmu yang lainnya. Jika istri kita tidak faham, ayo siapa yang menjadi beban tanggung jawab itu kalau misalkan bukan suaminya? Ya. Kalau bukan beban suaminya tuh siapa? Jadi kalau istri kita tuh nggak ngerti tentang hukum-hukum yang harus ia lakukan tentang ibadah kesehariannya, itu wajib suami loh yang wajib memberitahu. Kalau nggak diberitahu, istrinya dibiarkan aja sholatnya gak bener, bahkan istrinya gak sholat dibiarin aja, itu yang beban siapa? Suaminya. Ini anggap aja teteh pepatah sama anaknya ya. Yang jadi beban itu siapa? Makanya tuh bagi laki-laki yang belum nikah, dari sekarang ayo ngaji dari sekarang ngaji. Kalau yang sebelum nikah teh aku nggak sempat ngaji, aku fokus kuliah, aku fokus cari kerja, mau sampai kapan kesibukan kita? Udah nikah, semakin semangat ini seorang suami mencari kerja ya, cari uang tuh makin semangat ini laki-laki cari uang makin semangat. Habis yang dipikirkannya cuma kesenangan doang. Masa dari waktu kerja kita 1 minggu nggak ada waktu 1 jam pun kita ngaji, minimal seminggu sekali kan ada madrasah di samping kita, berat. Sekali lagi berat beban suami. Makanya karena beban suami itu berat, belum memikirkan pekerjaan, belum memikirkan kenyamanan rumah tangga, keamanan rumah tangga, karena memang itu adalah fitrah seorang suami. Makanya nanti berhubungan terhadap seksualitas ibadah ranjangnya, karena kalau enggak begitu pusing nanti kepala sang suami. Makanya nusyuz bagi seorang wanita jika tidak melayani istrinya di dalam ranjang, karena kasihan beban suami itu cukup tinggi sekali. Ininya. Maka itu nusyuznya bagi seorang perempuan. Udah, pokoknya kalau seorang wanita yang sholihah mah gak perlu banyak kerja ya. Wanita di rumah mencuci pakaian gak wajib, itu kewajiban suami loh. Mencuci pakaian kewajiban suami, masak kewajiban suami. Jangankan masak, menyusui aja itu kewajiban suami. Pekerjaan rumah kewajiban suami. Wanita mah udah pekerjaannya tuh cuma 2, apa? Ngagelis tahu ngagelis? Ngagelis itu kakak Din bersolek. Wanita mah udah di rumahnya bersolek aja secantik mungkin apa yang disukai suaminya. Kemudian ketika sang suaminya minta, istrinya selalu siap. Lalu kalau begitu kenapa dong teh sekarang yang banyak mencuci wanita, yang beres-beres rumah wanita, yang ngurus anak wanita? Karena kalau semua dikerjakan oleh suami kita, kasihan. Pertama, suami bebannya udah terlalu besar. Kalau semuanya dilakukan oleh suami, mana dong pahala wanita? Nanti
nanti habis pahalanya sama suami kita. Nanti pahala istrinya mana dong? Makanya ketika istrinya beres-beres rumah, ya Allah, pahalanya besar luar biasa. Ketika istrinya mengurusi anaknya, Masya Allah, pahala itu luar biasa. Jadi udah, kalau wanita ingin masuk surga cuman satu syaratnya. Wanita, maksudnya seorang istri ingin masuk surga cuman satu syaratnya, yaitu apa? Ketika wafat, ketika meninggal itu ada di dalam ridhonya Allah. Udah, wanita mah gitu, ada satu. Ketika meninggal itu ada di dalam ridhonya suami. Maaf, maksudnya ada di dalam ridhonya suami. Udah, itu aja. Jadi tadi kakak, karena kalau di dalam rumah tangga, jadi tadi yang pertama apa, khutbah dari teteh yang mau nikah, ingat yang kalau misalkan yang mau nikah selama ini kalau niatnya belum karena Allah, sekali lagi mantapkan niatnya karena Allah. Yang kedua, diniatkan ketika nanti sudah menikah, ingin menjalin rumah tangga itu semakin ingin mendekatkan, semakin ingin mendorong kita itu untuk lebih dekat kepada Allah. Karena dalam hadis juga kan dikatakan, mastafadal mu'min ba'da taqwallah khairul lahu min zaujatis salihah, karena di dalam rumah tangga ini ya, yang paling indah itu adalah ketika seorang suami mendapatkan istri yang salihah. Udah, sungguh ketika sudah mendapatkan istri yang salihah. Bahkan di dalam kitab Qurratul Uyun kan ada hadis lain seperti ini. Arba'un min sa'adatil mar'i. Ini ada kebahagiaan yang lebih, ini ada kebahagiaan yang lebih ketika kita itu berumah tangga. Ada kebahagiaan yang lebih ketika itu berumah tangga. Allah kasih kebahagiaan yang lebih bagi orang yang berumah tangga ini. Ada 4 min sa'adatil mar'i, 4 perkara. Apa keempat perkara itu? Antakuna. Yang pertama itu adalah zaujatuhu salihatan. Zaujatuhu salihatan. Yang pertama, jika kita dikersain sama Allah mendapatkan wanita yang salihah. Kenapa bahasanya bukan laki-laki yang salihah, tetapi wanita yang salihah? Bisa dipikir? Tidak. Dan ada juga di referensi kitab yang lain, wanita yang salihah, wanita yang baik, yang bisa mengambil kepada suaminya kepada kebaikan. Dan bahkan sekali lagi, dan bahkan ketika punya anak itu akan menjadi baik itu biasanya dari seorang ibu. Dari rahimnya melahirkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dari rahimnya Siti Fatimatuz Zahra. Banyak kisah-kisah waliullah dikarenakan siapa? Dikarenakan ibunya yang luar biasa. Imam Asy-Syafi'i, ibunya yang luar biasa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ibunya yang luar biasa. Banyak sekali kisah-kisah para ulama itu. Kenapa beliau-beliau menjadi waliullah? Di belakangnya ada sosok seorang wanita salihah yang berubah menjadi figur seorang ibu yang begitu baik bagi suami dan anak-anaknya. Maka beruntung kalian semua jika mendapatkan wanita zaujatun salihatan. Yang kedua, yang sangat bahagia sekali kalau di dalam keluarga, wa auladuhu abraran. Ketika kita dikersain sama Allah mempunyai anak, tetapi anaknya yang bagaimana? Anaknya yang abraran. Artinya abraran itu anak kita sehat, anak kita cerdas, anak kita baik. Ya, mau cerdas gimana anak kita kalau kita tidak dimasukkan ke dalam pesantren, kalau tidak kita sekolahkan, mau pintar gimana? Betul gak? Kan itu harus ada biaya. Siapa yang mencari biayanya kalau bukan suaminya? Siapa yang menyuruh anaknya menuntut ilmu kalau bukan ibunya? Kan tetap ada ibunya dan juga bapaknya. Abraran itu. Makanya kalau pengen punya anak yang solih, segerakan anak-anak kita sekarang pesantrenkan.
Nanti insya Allah anak kita menjadi anak yang abroran, menjadi anak yang abroran. Kata Ardi. Yang ketiga, wa khalaqahu salihina. Apa? Wa khalaqahu salihina. Kita kan hidup bercampur gaul, bukan di dalam rumah tangga aja. Kita kan namanya juga manusia hidup bersosialisasi kan. Kita akan ketemu banyak orang. Yang membahagiakan yang ketiga, wa khalaqahu salihina, ketika kita bisa bercampur gaul dengan orang-orang yang salih. Ketika kita bisa bercampur gaul dengan orang-orang yang salih. Teman-teman yang baik, teman-teman yang saling mengingatkan kepada kebaikan. Kita suka ngaji ke pengajian di madrasah yang ada di samping kita, itu adalah yang sedang kumpul di dalam majelis tersebut, yang sedang kumpul di dalam majelis tersebut, kemungkinan besar itu sudah ada tandanya bahwa itu adalah orang-orang yang salih. Karena kalau orang-orang yang gak salih, gak mungkin dia tuh mau ngedengerin ngaji. Karena ketika di majelis banyak orang yang mendengarkan ngaji, itu sebetulnya banyak cuman berapa gerintil orang, lebih banyak di luar yang gak mau mendengarkan ngaji. Berarti itu tanda yang berada di dalam majelis yang mendengarkan ngaji, itu tandanya itu adalah dia itu orang yang salih. Kita di sana, kita di sana. Berarti kita sedang berkumpul dengan orang-orang yang salih insyaallah. Ya. Makanya ketika teteh dulu nikah ya, ketika dulu teteh nikah itu yang paling membahagiakan banget. Teteh itu dulu kan pesantren cuma di satu pesantren ya di daerah Garut. Kemudian suka ngalong seminggu sekali di daerah Santiong. Semua guru tuh datang. Kemudian kalau suami teteh itu pernah di Kresek, pernah di Banjar, pernah di daerah Jawa dan di beberapa tempat. Semua ajengannya, semua gurunya tuh pada datang, termasuk dengan guru-guru yang udah sepuh. Semuanya namplok datang. Kemudian ada juga kiai-kiai ataupun ajengan-ajengan yang dekat, yang agak jauh juga semuanya kita undang dan kita hormat semuanya dan mendoakan ketika ijab kabul pertikahan. Itu kado yang sangat luar biasa sekali yang teteh dapatkan ketika pada hari pertikahan. Ya Allah, itu yang sangat bersyukur sekali sama Allah. Makanya kalau teteh sendiri sih merasa bersyukur kepada Allah itu adalah ketika sudah menikah apa? Sangat bersyukur pada Allah itu adalah ketika mendapatkan suami apa yang diinginkan Allah takdirkan. Alhamdulillah ilmu suami teteh lebih tinggi, selalu mengayom teteh, segala rupanya lebih spesifik di dalam agama. Yang pertama disyukuri kepada Allah itu adalah itu. Alhamdulillah ya Allah, aku mendapatkan sosok seorang suami yang selalu menuntun aku ke dalam kebaikan. Udah, itu adalah nikmat yang paling besar yang nggak bisa digantikan dengan apapun. Kalau urusan uang, urusan rezeki malah itu mah bisa dicari lah, gitu ya, bisa dicari lah. Kalau itu mah tidak terlalu, itu mah bisa dicari. Oke, mungkin ini yang terakhir, wa antakuna rizquhu fi baladihi. Di dalam hadis ini yang terakhir, jika di dalam rumah tangga itu dikeresain sama Allah, kita tuh dapat rizkinya itu tidak jauh dari negaranya, tidak jauh dari kotanya, tidak jauh dari kotanya. Kan ada ya yang sebagian rumah tangga itu yang dikeresain LDR kan sama istrinya. Apa tuh, karena suaminya itu dikeresain kerjanya di luar negeri, ketemu dengan istrinya setahun sekali ya, ada yang sampai 2 tahun sekali, aduh. Ya kan, seperti itu kan. Jadi yang membahagiakan itu yang terakhir yaitu wa antakuna rizquhu fi baladihi. Alhamdulillah gitu. Jadi kalau misalkan suami kita itu kerjanya ya nggak jauh dari rumah kita, maksudnya bisa ketemu dengan istri dan anak-anaknya setiap hari gitu kan. Boleh dikirim ke Malaysia Bun, boleh Kak Yusuf. Ya Allah, udah 8:30 udah nggak dibaca komennya Kak Tardi. Dari tadi teteh nggak ada satupun komen yang dibaca. Karena apa ya, ini kayaknya teteh agak lagi fokus. Takutnya teteh kalau teteh baca komen nanti tetehnya nggak fokus ngajinya ya. Karena tadi yang bertanyanya katanya pengen dikasih khutbah. Kalau khutbah itu nggak bisa pendek-pendek. Tapi sekarang udah 8:30. Tadi teteh juga udah janji ya berjualan kopinya sekitar jam 8:30. Kayaknya teteh harus udah dulu nih. Kalau dipanjangkan ya semakin panjang. Karena kalau ngaji ya dipanjangkan ya semakin panjang. Ya udah, itu mungkin hadis yang terakhir yang teteh sampaikan, wa ayyakun rizquhu fi baladihi.
Iya. Oke, ya udah lagang lagi Kak. Masya Allah. Oke, Kakak user. Oke. Semakin emosi. Kakak user jangan dulu pergi ya. Kasih waktu Teteh dong 3 menit aja dulu ya. Teteh 3 menit aja dulu. Apa ini? Jangan dulu dimatiin deh ya. Kasih Teteh 3 menit dulu. Teteh pengen minum dulu ya. Teteh pengen udah ya Allah, udah beres ngaji ya. Oke, wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang dari tadi Teteh sampaikan ini selalu bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkan ya. Kalian semuanya jangan merasa digurui sama Teteh ya, naudzubillah. Jangan merasa digurui sama Teteh ya, naudzubillah, jangan ya. Kita sharing-sharing aja. Kalau misalkan ada kesalahan ya itu jelas banget ya dari kebodohan Teteh, atau naudzubillah misalkan keluar dari hawa nafsu, naudzubillah, mudah-mudahan Allah mengampuni. Jika ada yang benarnya itu secara hakikatnya tentu itu adalah dari Allah. Kalau ada yang benarnya sekali lagi secara hakikatnya itu adalah dari Allah ya. Mudah-mudahan ini kita ngobrol ini pada siapapun, meskipun kita nggak bisa kumpul bareng-bareng di suatu majelis, di suatu tempat ya, maksudnya bareng-bareng kan. Kalau ngaji itu kan harus kumpul di suatu tempat. Meskipun kita nggak bisa kumpul di suatu tempat, tetapi kan hati kita mudah-mudahan bisa menyatu, dan ini mudah-mudahan bisa jadi sampai nanti di akhiratnya Allah, dan kita berkumpul di dalam sesuatu kebaikan di tempatnya Allah, di ridhonya Allah, yaitu kita bertemu kembali di al-jannah, di surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.